Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Ningsih, NPM 19630089. Saya dari kelas 4P Regular Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan buat video presentasi mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan materi Open System Interconnection atau OSI. Nah, pada materi Open System Interconnection ini saya akan membahas apa sih itu OSI, kemudian apa saja tujuan penggunaan OSI, kemudian yang ketiga apa saja grup model OSI, dan yang terakhir saya akan menjelaskan 7 lapisan model OSI. Baiklah, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, apa sih itu Open System Interconnection? Jadi, OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan utama penggunaan model OSI. Jadi tujuan utama model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan model layer OSI. Nah, untuk model layer OSI ini dibagi dalam dua grup. Yang pertama ada upper layer, kemudian yang kedua ada lower layer. Nah, apa sih itu upper layer? Jadi, upper layer adalah fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file dipresentasikan di komputer. Sedangkan lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Nah, di bawah ini ada saya tampilkan gambar model layer OSI, yaitu ada upper layer dan lower layer. Nah, masing-masing dari model OSI ini ada bagiannya masing-masing. Untuk upper layer itu ada application, presentation, dan session. Sedangkan lower layer ada transport, network, data link, dan physical. Oke, langsung saja kita lanjut untuk penjelasannya. Nah, fungsi 7 layer model OSI. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari 7 layer model OSI tadi. Dapat dilihat di layar apa saja bagian-bagian dari model OSI. Yang selanjutnya, langsung saja saya jelaskan fungsi dari 7 layer model OSI. Nah, yang pertama itu ada application layer. Nah, application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Yang kedua yaitu ada presentation layer, berfungsi untuk mensteralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga yaitu ada session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Yang keempat yaitu ada transport layer. Transport layer sendiri berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada network layer. Network layer sendiri berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keenam yaitu ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, brick, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Yang terakhir yaitu ada physical layer. Nah, physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode
pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai OSI. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.